Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini di kuliah metode pengukuran dan pengolahan data fisis, ada tugas pertama mengukur gravitasi di tempat tinggal ya. Sebenarnya sih nggak harus di rumah ya, intinya harus di 10 tempat berbeda ya. Cara ininya gimana? Bentar. Silahkan pakai aplikasi, antara kalau nggak Pipox pakai Physics Toolbox ya. Bapak pakai Pipox. Nah, akselerasi dengan gravitasi. Misalnya yang simple aja ya, atau absolut, simple aja. Yang bagian yang simple silahkan. Nah, oke. Nah, ini adalah hasil pengukuran di tempat Bapak. Ya, misalnya Bapak hentikan pertama, kemudian catatnya sebenarnya bisa di ekspor data nanti kita akan simpan dalam bentuk Excel ya. Itu pengukuran pertama misalnya. Kemudian pengukuran kedua, oke, simpan lagi berapa besarannya, bisa dicatat ya, dalam bentuk di catatan biasa di kertas gitu ya. Kalaupun nggak 10 tempat, bisa dengan 10 pengukuran di satu tempat yang sama ya. Jadi kita bisa melakukan 10 pengukuran di tempat yang sama ya. Bisa 10 tempat berbeda atau 10 kali di tempat yang sama ya. Nah, kemudian tugasnya apa? Pertama, cari rata-rata ya, cari rata-rata, dan kemudian cari apa? Cari standar deviasinya ya, standar deviasi sigma itu ya. Itu yang pertama. Nah, ini adalah tugas pribadi. Tugas kedua adalah data yang mengukur percepatan gravitasi di tempat tinggal ini. Kumpulkan dari setiap siswa, dari setiap mahasiswa ya, dari setiap mahasiswa. Jadi kalau misalnya jumlah mahasiswa ada 30 atau 40, maka kita akan mendapatkan 400 data ya. 400 mahasiswa itu akan jadi 400 data. Kemudian buat histogram. Kemudian meannya berapa ya. Buat histogram, cari mean itu rata-rata, kemudian median, modus, dan kemudian buat intinya adalah karena dia buat histogram ya, berarti cari faktor-faktor yang ketika kita membuat histogram, seperti berapa rentang kelasnya, berapa jumlah kelas, berapa rentang kelas ya, dan yang lain-lainnya. Termasuk juga cari standar deviasi. Oke.
Kemudian buat kesimpulan percepatan gravitasi G itu nilainya di daerah tempat tinggal kita, dalam artinya seluruh mahasiswa fisika saat ini gitu ya, yang mengambil mata kuliah ini berapa nilainya gitu ya. Cari silahkan dari mana nih, dari Mean kah, dari Median kah, atau dari modus. Oke, itu yang soal nomor kedua. Soal nomor ketiga ya, tugasnya cari data penduduk Jawa Barat per tahun ya. Jadi nanti misalnya tahun ini jumlah penduduk, bisa juga tambah dengan kelahiran, kematian ya, tahunnya misalnya 1960 terus atau 1945 ya, mulai 1945 jumlah penduduknya berapa, kelahirannya berapa, kematiannya berapa, sampai misalnya 2022 jumlah penduduknya berapa, kelahiran, kematian ya. Nanti tugasnya ya, yang A misalnya membuat model matematik mana penghapus ya, membuat kurva XY ya, dimana kurva XY nya ini adalah kurva tahun, yang ini adalah kurva jumlah penduduk ya, jumlah penduduk. Misalnya datanya seperti ini, misal ya. Nah, itu buat kurva XY tahun, ini jumlah penduduk. Kemudian yang B, buat model matematiknya yang tepat. Pilihannya mungkin bisa 3 ya. Pertama linear, bukan buat ya, cari model matematik yang tepat, apakah yang linear, apakah poli, kemudian atau eksponensial. Gitu. Yang C, tebak jumlah penduduk Jawa Barat. Ya berdasarkan model matematik ya, berdasar model matematik, tebak jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2045. Oke, itu saja ya tugas kita perkuliahan kita minggu ini. Jadi mengukur percepatan gravitasi bisa di 10 tempat berbeda atau 10 kali pengukuran di tempat yang sama. Cari rata-rata, cari standar deviasi, dan yang lain-lain. Kemudian soal yang kedua,
kumpulkan dari setiap mahasiswa. Kalian masing-masing mahasiswa mengukur. Kemudian jadi ada 400 data. Kira-kira lah ya kalau 40 mahasiswa. Buat histogram, berapa ya buat histogramnya. Cari median, modus, standar deviasi dan yang lain-lain. Dan kemudian tarik kesimpulan berapa nilai G rata-rata atau secara umum yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga, cari data penduduk Jawa Barat per tahun. Misalnya tahun 1945 berapa dan seterusnya sampai 2022. Kalau tidak ada data, lewati saja nggak apa-apa. Kosongkan. Misalnya tahun 2020 nggak ada jumlah datanya, berarti kosongkan aja. Kemudian membuat tugasnya adalah membuat kurva, mencari model matematik yang tepat. Nah, berdasarkan model matematik yang kita dapatkan nih dari sini, tebak jumlah penduduk Jawa Barat tahun 2045 itu berapa. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Semoga perkuliahannya bermanfaat. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.